Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membagikan informasi yang terkesannya sepele tapi akan menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan. Yakni banyaknya pelamar CPNS dan P3K 2001 gagal lulus seleksi administrasi. Kita lihat apa penyebabnya. Ya, sebagaimana dikutip dari media jpnn.com, di sini disampaikan pendaftaran CPNS 2021 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sudah masuk hari ke-8. Namun masih saja banyak pelamar yang salah mengisi formulir. Berdasarkan update pelamar per 7 Juli 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat yang diunggah di akun Facebook BKN, jumlah pendaftar yang mengisi formulir berjumlah 920.561 orang. Sudah submit 265.401 orang. Menurut PLT Karhumas Badan Kepegawaian Negara, Pariono, waktu pendaftaran CPNS dan P3K 2021 masih panjang, yakni sampai 21 Juli 2021 nanti. Dia meminta para pelamar untuk berhati-hati sebelum mengakhiri proses pendaftaran. Dibaca berulang-ulang, teliti dan kalau masih ragu, jangan buru-buru diakhiri atau difinalkan, kata Pariono di Jakarta, Rabu 7 Juli kemarin. Dia menjelaskan ketika pelamar sudah mengakhiri proses pendaftaran dan terekam datanya, otomatis tidak bisa diubah maupun diperbaiki lagi. Jika terjadi kesalahan input data, pelamar tidak bisa mengubahnya. Ya, tentu saja ini sangat disayangkan ya. Akibatnya bisa gagal dalam seleksi administrasi. Jadi pelamar harus tenang, jangan kesusu dan tetap fokus, ucapnya. BKN dalam berbagai laman media sosialnya sudah gencar melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Di akun Facebooknya, BKN menginformasikan banyak kesalahan yang dialami pendaftar saat melakukan registrasi di portal SSCASN. Rata-rata kesalahan karena tidak membaca dan memahami alur pendaftaran lebih dahulu. Ya, terlebih lagi ya bagi kita rekan-rekan guru honorer yang sudah mungkin berumur atau bisa saja proses pendaftaran itu dibantu oleh rekan-rekan yang lain nih atau mungkin sama anak. Terkadang ini tidak teliti. Para pelamar bingung karena salah input dan sudah akhiri pendaftaran. Itu tidak bisa diperbaiki, bunyi informasi FB BKN itu. Disebutkan juga kesalahan yang dilakukan para pelamar ialah upload berkas, salah isi nama, salah pilih instansi, dan lainnya. Konsekuensinya adalah gagal lulus seleksi administrasi. Selain itu, ada setidaknya 6 kesalahan administrasi yang perlu diperhatikan. Ya, di sini perlu kita ketahui dari slide penting akun CPNS Indonesia ini menyebutkan bahwa gagal seleksi administrasi kok bisa ya? Nggak hanya gagal karena nggak lulus passing grade-nya, kita juga bisa gagal jadi abdi negara kalau kita nggak berhasil menaklukkan seleksi administrasi. Mungkin saja ini penyebabnya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, melamar di formasi yang tidak sesuai latar belakang pendidikan. Pastikan latar belakang pendidikanmu sesuai dengan formasi yang dilamar. Oke, ini penting sekali apalagi di saat pendaftaran P3K nanti, kita ketahui formasi guru itu sangat banyak. Oke, yang kedua kita perhatikan di sini disebutkan tidak lengkap upload semua syarat yang diminta. Cek lagi semua persyaratan yang diminta, jangan sampai kelewat. Jadi persyaratan-persyaratan yang sudah rekan-rekan honorer ketahui seperti pas foto dan lain sebagainya, ijazah dan sebagainya, pastikan semuanya sudah di-scan ya. Kemudian yang ketiga, salah input data, misalnya salah tanggal lahir, nomor ijazah, dan lain-lain. Biasanya yang gini-gini kelihatan sepele, tapi dampaknya nggak main-main. Tentu saja ini barangkali bisa saja terjadi pada diri kita, karena hal ini adalah mungkin saja baru pertama kita alami, terjadi was-was dan tidak fokus sehingga dalam menginputkan data kita terjadi kesalahan. Kemudian di pesan selanjutnya, dokumen yang dilampirkan tidak jelas terbaca. Cek dulu resolusi dan kejelasan gambar dari dokumenmu. Dari hasil scan kita, pastikan itu resolusi yang tinggi dan kita pastikan mengedit dengan baik. Kalau kita tidak tahu caranya, mungkin kita bisa minta bantuan rekan ataupun di warnet untuk membantu membaguskan hasil scan daripada dokumen yang akan kita upload. Kemudian yang selanjutnya, salah berkas atau salah tempat upload berkas. Jangan sampai upload KTP ke kolom KK ya. Nah, ini cukup penting bagi kita ketahui bahwa jangan sampai karena terburu-buru dan grogi barangkali saat kita mengupload berkas tertentu salah dalam penempatan berkasnya. Kemudian yang selanjutnya, pas foto yang diupload tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kita cek lagi, sekali lagi cek jangan sampai salah.
Ya, sebagaimana yang pernah diupload di Twitter BKN yang menyebutkan upload pastikan dapat terbaca oleh face recognition ya. Ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai foto yang diupload itu full body tetapi hanya pas satu muka atau satu setengah badan. Kemudian kita lihat di akun Twitter BKN lainnya yang menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan seleksi CASN. Ya, ini diantaranya tentang sanksi. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan untuk masuk, mengikuti seleksi ataupun bisa dianggap gugur. Ya, sayang ya, apabila kita sudah siap-siap dari rumah ternyata sampai kita lalai mungkin karena kendaraan dan sebagainya sehingga kita terlambat sampai ke tujuan. Kemudian yang selanjutnya, peserta yang tidak membawa dokumen tidak diperkenankan mengikuti seleksi ataupun dianggap gugur. Apa saja dokumen itu? Tentu ada bukti pendaftaran kita ya, kartu yang harus dibawa oleh setiap pelamar. Peserta yang melanggar ketentuan larangan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Ada beberapa hal yang dilarang dalam pelaksanaan seleksi nanti. Nanti kita cek ya pada informasi berikutnya. Apa saja barang yang tidak boleh kita bawa. Peserta yang melanggar ketentuan larangan juga dikenakan sanksi teguran lisan oleh tim pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. Nah, kita lihat yang lain, informasi catatannya adalah tata tertib barang-barang yang dilarang ya. Peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan semua peserta selama seleksi berlangsung. Tentu saja kita dianggap tidak kenal ya, apalagi sekarang kondisinya masing-masing menggunakan masker ataupun menggunakan face shield ya, agak susah untuk berkomunikasi. Kemudian menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung. Ya, mungkin kita mengambil atau barang yang jatuh atau mungkin meminta pinjam sesuatu yang penting, tentu sesuai dengan izin daripada pengawas yang ada di lokasi. Kemudian keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia. Mungkin kita mau ke kamar mandi dan sebagainya. Ini hal sepele tapi perlu kita ketahui. Kemudian membawa makanan dan minuman ke dalam ruang seleksi, merokok di dalam ruang seleksi. Ini tentu jauh dari harapan kita. Kemudian peserta di dalam ruangan dilarang membawa pertama buku atau catatan lainnya. Oke, tentu saja. Kemudian kedua yang tidak boleh dibawa adalah kalkulator, gawai atau HP, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis. Karena sekarang jam tangan pun sudah ada yang berbentuk HP ya. Kemudian senjata api atau tajam dan sejenisnya, menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. Artinya kita tidak bisa melakukan browsing. Oke, kita lihat di informasi lainnya, tata tertib lainnya yaitu peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Kemudian pemberian PIN seleksi ataupun PIN registrasi kepada peserta ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Jadi ada pemberian PIN registrasi ya, karena kan itu ada password yang harus digunakan, itu 5 menit ya sebelum dimulai baru diberi. Kemudian peserta seleksi CASN wajib membawa KTP asli dan masih berlaku atau surat keterangan pengganti KTP yang juga masih berlaku atau KK ya, atau salinannya yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau kita bawa fotokopi harus yang sudah dilegalisir. Kemudian selanjutnya peserta wajib membawa kartu peserta seleksi. Nah, ini tadi kalau kita tidak bawa pasti ditolak. Kemudian peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Ini jangan sampai adanya apa istilahnya calo ya yang menggantikan kita. Kemudian peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu, yakni kaos, celana, jin, dan sandal tidak diperkenankan. Biasanya menggunakan pakaian hitam putih. Baik rekan-rekan sekalian, itu beberapa informasi penting yang dapat kami bagikan pada hari Minggu yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua yang dapat mengikuti seleksi CASN ataupun P3K tahun 2021, para guru semua di seluruh Indonesia dapat lolos pada tahap pertama. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.